Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ishak Kurnia Tarihoran, NIM saya 2231142040 dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Lampot. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana masa periodisasi dan karakter musikal paduan suara pada zaman rokoko. Teman-teman, kita akan masuk pada slide pertama. Teman-teman bisa melihat di slide pertama, di mana pada pembahasan ini membahas periodisasi dan karakter musikal paduan suara pada zaman rokoko sekitar tahun 1720 sampai 1770 yang menekankan keanggunan, kehalusan, dan dekorasi rumit. Pada zaman rokoko muncul sebagai reaksi terhadap kemegahan gaya barok, berkembang di Prancis, Jerman, dan Italia terkait dengan kehidupan aristokrat yang mewah dan ceria. Rokoko juga berlangsung hingga sekitar 1770 sebelum digantikan oleh era klasik yang lebih formal. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih fungsi dari karakter musikal paduan suara. Nah, teman-teman bisa melihat di slide yang kedua, yang dimana terdapat yang pertama ekspresi emosi. Ya, ekspresi emosi di mana karakter musikal seperti tempo dan dinamika menyampaikan emosi dan pesan pada lagu. Terdapat legato dan dinamika lembut yang menciptakan suasana tenang, sementara staccato dan ritme cepat mengekspresikan kegembiraan. Nah, lalu selanjutnya terdapat juga keseimbangan dan harmoni. Karakter musikal memastikan setiap suara, yaitu soprano, alto, tenor, dan bass, yang berpadu dengan harmonis. Tekstur homofonik menyatukan suara, sementara tekstur polifonik memberikan pesan masing-masing yang sangat selaras. Nah, karakter musikal ini berarti berperan penting dalam membentuk identitas dan ekspresi musik pada paduan suara. Ini juga mencakup ekspresi emosi, menjaga keseimbangan, bahkan harmoni, yang membantu interpretasi gaya musik, meningkatkan komunikasi dengan pendengar, dan mendukung struktur musik. Nah, selanjutnya pada slide ketiga terdapat apa sih pengertian dari paduan suara pada zaman rokoko? Nah, teman-teman juga bisa melihat bahwa pengertiannya terdapat 3 bagian. Yang pertama, pada gaya ringan dan elegan. Musik rokoko lebih ringan, ceria, dan dekoratif dibandingkan barok. Paduan suara yang menampilkan melodi yang mampu mengalir dengan ornamentasi yang sangat indah. Nah, pada bagian kedua yang terdapat pada harmoni yang sederhana, di mana harmoni lebih sederhana dan jelas dibandingkan dengan kompleksitas barok, dengan penggunaan akord yang transparan dan progresif. Selanjutnya, pada bagian ketiga, fokus pada melodi. Melodi yang menjadi elemen utama dinyanyikan dengan lincah dan penuh hiasan. Paduan suara juga menonjol keindahan melodi dengan iringan yang tidak rumit. Jadi, dapat disimpulkan pengertian paduan suara pada zaman rokoko ini, paduan suara pada zaman rokoko yang mencerminkan keanggunan, kehalusan pada periode tersebut. Musik rokoko juga cenderung lebih ringan, ceria, dan dekoratif dibandingkan dengan gaya barok. Harmoni lebih sederhana, tekstur homofonik, dan fokus pada melodi adalah ciri khasnya. Nah, baiklah. Selanjutnya terdapat juga pada slide keempat, di mana periodisasi pada zaman rokoko ini teman-teman bisa melihat dari awal rokoko, puncak rokoko, bahkan bagaimana berakhirnya akhir dari zaman rokoko tersebut. Teman-teman juga bisa melihat terdapat gambar mulai dari awal rokoko pada tahun 1720 sampai 1740. Di sini transisi dari barok berpengaruh kuat barok, tetapi mulai mengarah pada kesederhanaan melodinya. Lalu pada puncak rokoko, yaitu pada tahun 1740 sampai 1760, di mana
gaya galannya mendominasi, menekankan ekspresi emosional yang lembut dan dinamika yang lebih fleksibel. Nah, selanjutnya terdapat akhir dari zaman rokoko tersebut, yaitu pada tahun 1760 sampai 1770. Disinilah pergeseran menuju klasik, bentuk dan harmoni lebih stabil, eksplorasi struktur lebih besar. Nah, zaman rokoko berkembang sebagai peralihan dari musik barok ke klasik. Awal rokoko ini pada tahun 1720 sampai 1740 masih dipengaruhi oleh barok. Puncak rokoko 1740 sampai dengan 1760 yang dimana mengadopsi gaya galan, dan akhir rokoko pada 1760 sampai dengan 1770. Disitulah pergeseran menuju karakteristik klasik. Nah, pada selanjutnya terdapat karakter musikal paduan suara pada zaman rokoko. Nah, teman-teman bisa melihat yang pertama ada tekstur homofonik, yaitu lebih banyak menggunakan homofoni berbeda dengan polfoni barok. Lalu yang kedua, melodinya lebih sederhana, melodi lebih singkat, jelas dan mudah diingat oleh teman-teman dengan frasa simetris. Lalu terdapat dinamika fleksibel, dinamika lebih bervariasi dengan perubahan volume yang bertahap. Lalu selanjutnya yang keempat, harmoni transparan, akor-akor lebih jelas dan langsung mendukung melodi utama. Karakter musikal paduan suara pada zaman rokoko mengalami perubahan dari gaya barok yang kompleks menuju gaya yang lebih ringan dan elegan. Tekstur homofonik mendominasi, melodi lebih sederhana, dinamika lebih fleksibel, dan harmoni lebih transparan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat contoh karya paduan suara pada zaman rokoko. Yang pertama yaitu ada Stabat Mater Giovanni Battista Pergolesi, yang dimana melodi ekspresif dan harmonisasi lebih sederhana. Teman-teman juga bisa melihat pada gambar tersebut. Lalu Misere in the minor, dimana penciptanya yaitu Johann Rudolf Hess, yang dimana harmoninya lebih ringan dan melodi mudah diingat. Lalu terdapat Te-Deum, penciptanya Karl Braun, strukturnya lebih sederhana dan dinamikanya lebih fleksibel. Beberapa contoh karya paduan suara tersebut dari zaman rokoko, teman-teman bisa melihat dan bagaimana contoh karya tersebut. Nah, selanjutnya terdapat pada pengaruh gaya Galen. Teman-teman bisa melihat pada gambar di atas, di mana terdapat piramida. Yang pertama keindahan yang menekankan keindahan melodi dan harmoni. Lalu pada bagian yang kedua terletak keseimbangan antara melodi, harmoni, dan dinamika. Lalu pada bagian yang ketiga terdapat ekspresi, di mana teman-teman harus memiliki ekspresi emosional yang lebih lembut dan halus. Nah, jadi penjelasannya pada paduan suara zaman rokoko sangat dipengaruhi oleh gaya galan, yaitu gaya musik yang lebih ekspresif, sederhana, dan menekankan keindahan serta keseimbangan. Gaya Galen ini yang membawa nuansa yang lebih ringan dan menyenangkan pada musik paduan suara. Nah, selanjutnya terdapat transisi ke era klasik. Teman-teman bisa melihat juga gambar pada slide itu. Yang pertama terdapat struktur yang dimana bentuk dan harmoninya lebih stabil. Lalu pada bagian yang kedua, teman-teman bisa melihat harmoni yang dimana eksplorasi struktur lebih besar. Lalu pada bagian ketiga terdapat keseimbangan, yang dimana keseimbangan antara melodi, harmoni, dan dinamika. Musik paduan suara pada zaman rokoko ini menjadi jembatan menuju musik klasik yang lebih matang dengan keseimbangan antara melodi, harmoni, dan dinamika yang lebih berkembang. Komposer seperti Haydn dan Mozart mengembangkan lebih jauh konsep musikal yang berasal dari rokoko. Nah, jadi teman-teman, di sini saya dapat menyimpulkan dari pembahasan saya, yaitu bahwa musik paduan suara pada zaman rokoko menampilkan karakter yang lebih ringan, elegan, dan dekoratif dibandingkan dengan era barok. Gaya ini juga mencerminkan semangat zaman yang menekankan keindahan, keceriaan, dan kehalusan baik dalam musik sekuler maupun gerejawi. Nah, jadi teman-teman dapat memahaminya bahwa zaman rokoko
Rokoko berkembang pada pertengahan abad ke-18 sebagai transisi dari barok menuju klasik. Nah, baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Saya akan akhiri. Terima kasih. See you guys.